sangat penting dibanding investasi uang. Karena dengan investasi ilmu dan keterampilan bisa menghasilkan uang, tetapi dengan investasi uang itu tidak banyak bisa lagi mendatangkan uang. Maksud ya? Jadi kalau investasi uang itu tidak bisa banyak menghasilkan uang, tapi jika investasi ilmu dan keterampilan bisa berlipat-lipat mendatangkan uang, gitu. Sehingga dari pesan itu saya pikir ini sesuatu yang sangat cocok dikembangkan oleh edukasi mandiri, yang mana tagline-nya sejak dulu namanya lebih senang mengambil PJBL menjadi pemikiran utamanya, project based learning ya Mas Firman ya. Project based learning itu PJBL itu bisa sama atau beda dengan problem based learning Mas Firman? Beda ya. Ya mungkin beda, tapi kemungkinan besarnya sama ya. Karena project based learning juga bermula dari masalah, kemudian problem based learning juga bermula dari masalah, untuk kemudian nanti akan dicarikan sebuah solusi. Teman-teman semuanya, inilah yang membedakan wira swastawan yang ada di negeri kita kebanyakan di desa-desa gitu dengan wira swastawan modern. Wira swastawan tradisional itu berusaha dulu tanpa berdasarkan riset, ya pokoknya usaha dulu deh, gue menguntungkan dagang nasi goreng, dagang salad, apa pokoknya dagang dulu. Nanti ketika gagal dia hanya cukup ngomong ini bukan jalan rezeki saya. Ya, berbeda dengan wira swastawan modern. Wira swastawan modern bermula dari riset yang dilatihkan melalui proyek-proyek semacam ini. Ya, setelah berhasil mendapatkan inti dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian diambillah usaha untuk membantu masyarakat tersebut. Sehingga usaha inilah yang kemudian rata-rata oleh pengusaha modern itu berhasil. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah dalam rangka membantu menyelesaikan masyarakat. Gitu. Kalau gagal muncul insting seorang peneliti atau seorang yang sukanya riset seperti yang sudah diajarkan, kemudian dianalisa ini kenapa gagal. Jadi tidak gampang sekali menyerah kemudian menjatuhkan pada nasib. Ya, ini karena nasibku pancen orang bakat dadi dagang, ya dadi guru yata bakti gitu ya. Ya, seperti itu. Tidak seperti itu, karena justru di wira swastawan ini menjadi lebih luas lingkup usahanya. Teman-teman semuanya, ketika kita di desa-desa dikembangkan atau dilatihkan berbagai produk olahan, seperti halnya mungkin hari ini dilatihkan menyelesaikan masalah tentang salah harganya 500, kemudian dijadikan bahan olahan atau agroindustri, ya. Rata-rata kalau pelatihan itu kan cukup ketika sudah jadi agroindustri, sudah jadi bahan olahan, ya sudah selesai. Dan asumsinya ketika sudah menjadi bahan olahan, apakah itu jadi panisan, apa jadi keripik, asumsinya harganya itu sudah lebih mahal. Tetapi teman-teman semuanya, itu baru selesai tengah jalan, itu baru selesai asumsi saja. Ketika panjenengan mencoba membuat keripik sungguhan, kemudian mencoba dijual, bener nek ana sing tuku regane semono. Ya, tetapi yang terjadi apa sih selama ini kegagalan UMKM apa? Pemasaran. Pemasarannya.
Sehingga teman-teman semuanya, ada baiknya ketika kita mempelajari sebuah ilmu kewirausahaan seperti yang panjenengan rintis bermula dari masalah masyarakat, itu harus tuntas ilmunya sebagai seorang wiraswastawan. Seperti yang kita kembangkan di buku Mulok Daud Ayu, itu kan bermula dari produk. Bagaimana anak membuat produk itu sampai matang, sampai berkreasi, sampai inovasi produk-produk Daud Ayu. Kemudian setelah itu diajarkan bagaimana strategi dagang, memilih tempat, memilih cuaca, memilih berbagai strategi, hitung dagang, itu diajarkan, ya. Jangan sampai membuat produk salak, produknya ternyata sangat mahal. Dan ketika dijual yang tadinya sekilo salaknya itu harga sekilo mentahan itu harganya 500, tetapi ketika menjadi keripik kentang sekilo harganya 7.000. Ya misalnya seperti itu. Tapi hitunglah produksinya untuk menghasilkan sekilo itu habis salak berapa kintal, ya, berapa minyaknya dan seterusnya, itu ada hitung-hitungannya sehingga menjadi wiraswastawan yang modern. Kemudian setelah strategi dagangnya diajarkan, bagaimana iklan. Iklannya kalau yang kita tahu ya, yang namanya iklan itu pokoknya pasang poster doang lah kita itu. Ya, maksimal itu gawe poster gambar ditempel di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ya paling perlu diupload di ya medsos. Selesai itu doang. Ya, tapi di Daud Ayu kita ajarkan bagaimana membuat iklan itu dari tahapan yang terendah. Terendah itu menurut saya ya poster itu tahapan iklan terendah. Kemudian tahapan iklan paparan argumentasi, bagaimana membuat meyakinkan pelanggan bahwa produk kita itu memang benar-benar hebat. Bapak Ibu jika minum Daud Ayu, Bapak Ibu dijamin deh akan awet muda. Promosinya kan begitu. Loh kok kenapa bisa awet muda? Ini loh, Daud Ayu mengandung kalsium, magnesium, kalori dan seterusnya. Di cendolnya itu mengandung beraneka zat yang memang dibutuhkan tubuh untuk awet muda. Itu argumentasi, teknik-teknik modern seperti itu. Ya, setelah itu diajarkan bagaimana membuat iklan online berbahasa asing dan seterusnya. Tadi pagi saya lewat nggak sengaja lihat seorang pedagang sayur yang sekarang pasarnya kebakaran. Itu bisa masang poster di mobilnya itu dengan berbahasa asing loh. Ya, fresh vegetables. Wes, gaya banget. Pedagang sayur iso nganggo bahasa asing. Itu saya kira sebuah peningkatan yang bagus.